Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kholila, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Al-Ihsani Labang Bangkalan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan B3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Dan ini kartu ujian saya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan B3 di kelas 12 pada materi pernikahan dalam Islam. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas dipimpin doanya. Kepada teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Ada, Bu. Ada. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ahmad Deullah, Aidatus Sofia, Dewi Nur Cahyani. Tolong bajunya dimasukkan, yang ada di luar dimasukkan ya. Sudah, Bu. Sudah. Sampah di bawah itu diambil supaya kita jadi bersih. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baiklah. Masih ingatkah pelajaran tempo lalu? Maksud saya pertemuan yang kemarin masih ingat? Masih, Bu. Kita membahas materi apa? Bekerja dan tanggung jawab. Bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras itu apa sih? Ada yang ingat? Bekerja keras itu apa? Ada yang ingat? Saya, Bu. Apa? Bekerja keras adalah bekerja dengan maksimal mungkin potensi waktu dan kesempatan sehingga hasilnya maksimal. Bekerja dengan semaksimal mungkin supaya hasilnya menjadi maksimal. Optimal. Semaksimal Mungkin. di situ kita memang dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya. Memang Islam juga menganjurkan kita menjadi orang kaya dengan cara bekerja keras. Ada nilai-nilai tertentu bagi orang Islam yang kaya raya. Orang yang dermawan, apa sih nilai-nilai yang ada pada orang dermawan? Dicintai oleh Allah. Oke, terus Bebas hidupnya dari ketergantungan orang lain. Dapat meringankan beban orang lain. Dan dapat menyelamatkan iman seseorang. dan dapat menyelamatkan iman seseorang. Kemudian minggu lalu juga kita membahas tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Iya, apa nak? Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya. Kesadaran manusia akan tingkah lakunya baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekarang kita supaya tidak
tadi, ya kan ya? Adanya apa? Adanya saling mencintai antara suami dan istri. Adanya apa? Pertengkaran dalam suatu rumah tangga. Itu memang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kalian ada yang tahu pernikahan itu apa? Sebelum kita masuk ke materi, mungkin di antara kalian ada yang tahu pernikahan itu apa? Siapa yang tahu? Iya, apa nak? Pernikahan adalah terjadinya ijab kabul antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan sesuai dengan syariat Islam. Menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat. Mungkin di antara kalian ada yang tahu lagi. Definisi pernikahan itu apa? Iya, apa nak? Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Oke, mungkin ada lagi di antara kalian yang mengerti tentang definisi pernikahan. Oke, ulang. Pernikahan proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan yang jelas dengan syariat Islam. Oke, yang sesuai dengan syariat. Nah, baiklah anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks, kalian mampu meyakini kebenaran ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Melalui diskusi, kalian mampu menunjukkan sikap bersatu dalam kebersamaan lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Melalui video, kalian mampu menjelaskan pengertian ketentuan pernikahan dalam syariat Islam. Melalui rangkaian pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Melalui rangkaian pembelajaran, kalian mampu menganalisis ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Melalui rantai pembelajaran, kalian juga mampu mengevaluasi ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang terakhir, melalui rantai pembelajaran, kalian mampu menyajikan prinsip-prinsip ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Baiklah anak-anak, kita simak video berikut ya. Kesehatan dan ekonomi, akibat perceraian
bisa menyebabkan suatu perceraian, pertengkaran dalam suatu rumah tangga. Saya sajikan lagi video berikutnya. Tugas kalian itu membentuk kelompok, yang mana tugas sudah saya kirim ya tadi ya, linknya sudah saya kirim. Di situ kalian harus menyelesaikan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Terus penyebabnya itu apa? Kemudian solusinya itu juga apa? Sekarang bentuk kelompok sesuai dengan yang sudah bentuk kemarin ya, yang sudah saya bentuk kemarin. Dibentuk kelompoknya masing-masing, oke? Dalam menyelesaikan tugas, Ibu kasih 20 menit. 20 menit untuk menyelesaikan tugasnya.
Kalian juga harus membuat poster. Poster ajakan kebaikan supaya tidak terjadi permasalahan dalam pernikahan. Hasil karya insan. Kalau sudah, tunjukkan hasil karya kalian. Sekarang tunjukkan hasil karya kalian. Ini guys, ini hasil saya. Tunjukkan hasil karya kalian. Nanti bisa ditempel di sini ya. Ya, Bu. Ini guys.
tinggal yang padat, pekerja rumah tangga, dan pengurus anak. Komunikasi antara pasangan jarang terjadi. Salah satu pernikahan yang lebih umum adalah tidak adanya pembicaraan. Masalah yang terjadi dalam pernikahan dini. Meski belum siap bertanggung jawab, meski usia bukan patokan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dia sudah bisa bersikap dewasa atau belum, mereka menikah di usia belia terkadang belum memiliki tanggung jawab. Sebaiknya menikah di usia yang lebih matang dan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar sehingga tidak mudah emosi saat menghadapi masalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang masalah-masalah dalam pernikahan. Masalah yang sering terjadi adalah masalah ekonomi. Karena keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mulai sedang, pangan, atau papan. Karena itulah selalu disampaikan bahwa sebelum menikah itu kita harus siap dalam segala hal, termasuk siap dari segi ekonomi. Suami sebagai kepala keluarga harus punya pekerjaan agar bisa memberi nafkah kepada keluarga. Istri bisa membantu suami dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sadar, pangan, dan papan. Solusinya adalah menabung atau menyisihkan sedikit uang dalam tabungan kecil di rumah, walaupun hanya sedikit-sedikit, tapi jika terkumpul bisa berguna pada saat dibutuhkan. Memiliki tabungan bersama sehingga keuangan Anda bisa terukur secara bersama-sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya tadi ya. Permasalahan dalam pernikahan itu banyak sekali ya. Di antaranya perceraian, perselingkuhan, ya, adanya orang ketiga. Seperti yang dibilang tadi ya, ada solusinya. Ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi sunnah. Apalagi makruh. Yang ketiga itu adalah makruh. Sekarang kalian menemani hidup kalian seperti semula, ya, balik kepada tempat semula, kembali kepada tempat semula. Saya kasih tes bilangan ya. Tes bilangan. Sudah? Boleh dikumpulkan. Bukan? Ya, Bu. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini mungkin ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi hari ini. Oke, silakan Dewi. Bahwasanya perintah Allah menjadikan sesuatu itu berpasang-pasangan. Dengan adanya pernikahan, maka Allah akan memberikan rezeki dan karunia-Nya kepada manusia yang dianggap baik untuk menerimanya.
Bisa kita pahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Untuk pertemuan minggu depan, kita juga akan membahas pernikahan dalam Islam, yaitu tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Harapan saya sama kalian tetap belajar di rumah, melaksanakan sholat 5 waktu, dan terapkan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.